أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Sama-sama kita hormati Ustadz Ahmad Tirmizi LCMHI selaku pemateri pada pagi hari ini dan juga para peserta kajian Ramadan Fikih Keluarga Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Manar yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada para peserta. Alhamdulillah pagi hari ini kita melanjutkan kajian keluarga fikih keluarga kita di pertemuan keempat. Alhamdulillah sudah ada 23 orang Ustaz yang bergabung. Insya Allah nanti di tengah perjalanan biasanya peserta akan mulai masuk Zoom room ini. Baik, alhamdulillah materi pada pagi hari ini berhubungan dengan nikah tanpa wali ya Ustaz ya, judulnya Ustaz ya. Oke. Nikah tanpa wali dan saksi. Masya Allah. Nah, ini diskusi yang sangat menarik, mungkin nanti kita lihat bagaimana pandangan dari imam mazhab tentang wali dan saksi dalam pernikahan ini. Karena memang untuk mendapatkan sesuatu yang berkah, caranya pun harus berkah gitu ya. Jadi al-ghayah la tubarrir wasilah, ada kayak gitu. Nanti tujuan yang baik itu harus caranya pun harus baik. Jadi caranya itu ya salah satunya kalau nikah ya syarat dan rukunnya itu harus terpenuhi. Nanti bagaimana perspektif dalam 4 mazhab tentang saksi wali dan saksi ini, insya Allah kita akan bahas lebih dalam, kita bahas lebih detail bersama narasumber kita Ustadz Ahmad Tirmizi LCMHI. Saya perkenalkan dulu, beliau adalah salah satu dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Manar. Beliau juga merupakan alumni dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab yang merupakan cabang dari Jamiatul Imam Ibnu Saud yang ada di Riyadh. Kemudian beliau melanjutkan S2-nya di Universitas Darul Ulum misalnya di Jombang. Dan alhamdulillah beliau sekarang jadi dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Manar. Baik, Nufaddil Ustadz Ahmad Tirmizi untuk menyajikan materinya. Silakan Ustadz. Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Teman-teman sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini di hari yang ke-14 ya. Betul ya? 13 ya. 13. Kita masih di 13 ya. 13. Oh, ya. Nah, di hari yang ke-13 ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan dan juga kekuatan kepada kita untuk bisa menjalani puasa dan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah yang kita lakukan dan juga mengampuni dosa-dosa kita ya, baik karena puasa ataupun karena qiyamul lail yang kita lakukan seperti yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, siapa yang puasa atau malam dalam hal ini tarawih akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu ya.
Salam dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Sallallahu Wasallam, alaihi wasallam. kepada keluarga beliau, sahabat tabiin dan seluruh pengikutnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang setia mengikuti langkah dan ajaran-ajaran yang beliau tinggalkan. Baik, langsung ke materi yang akan kita bahas, gitu ya. Jadi judul tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Moderator, Pak Ustadz Rajasa, kita akan membahas tentang hukum menikah tanpa wali dan tanpa saksi. Jadi ada perempuan baik itu janda maupun gadis menikah tanpa wali dan tanpa saksi, gitu ya. Nggak tahu, terus nggak ada wali, nggak ada saksi, itu terus nikah sama siapa, oleh siapa, itu nggak jelas, gitu ya. Berarti wanita itu menikahkan diri sendiri, itu kalau melihat judulnya seperti itu, gitu ya. Nah, tentu nanti kita akan pisah-pisah ya terkait dengan persoalan ini, nikah tanpa wali hukumnya seperti apa, dan nikah tanpa wali dan tanpa saksi itu juga hukumnya seperti apa, karena itu masing-masing ya, jawaban. Nah, terkait dengan judul atau yang nadanya pertanyaan, nikah tanpa wali dan tanpa saksi. Nah, ini yang saya kira sudah sepakat, tidak ada ulama satupun yang membolehkan. Nah, akan tetapi kita akan mencoba merunut dari awal, ya. Kenapa kita menyatakan atau ulama itu mengatakan itu tidak sah, gitu ya, tanpa wali dan tanpa saksi. Nah, kita runut dari awal dulu biar pandangan kita juga lebih luas, gitu ya. Yang pertama, bahwasanya kita menyadari bahwasanya perkawinan di dalam Islam ini adalah merupakan pelembagaan dari keluarga di dalam Islam ini, yang diawali dengan akad yang kuat, mitsaqon ghalidho, ya. Mitsaqon ghalidho, ya, janji yang kuat, ikatan untuk berada di dalam satu ikatan pernikahan, ya, dalam rangka menegakkan taat kepada Allah dan melaksanakan syariat-syariatnya, dan ini merupakan ibadah, gitu ya. Nah, kalau bicara tentang ibadah itu kan harus ada syarat dan rukun, ya. Ibadah yang mahdhoh seperti halnya sholat, seperti halnya puasa, itu kan ada syarat rukunnya. Kalau syarat rukunnya nggak terpenuhi, ya dasar. Demikian halnya dengan ibadah pernikahan, kira-kira begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, perkawinan ini tujuannya adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, yang mawaddah, dan juga yang rahmah, gitu ya. Mewujudkan ketenangan dan kecintaan, ya, serta kasih sayang di antara pasangan, ya, suami dan istri, ya. Itu tujuan mewujudkan pernikahan, gitu ya. Jadi sakinah di sini ya ketenangan batin dari kedua
mempelai, kira-kira begitu. Kemudian mawaddah juga demikian, rahmah juga demikian. Tapi sakinah itu kan kalau kita bicara tentang dari perspektif syarat kewalian, gitu ya. Tenang itu ya yang diidam-idamkan bukan hanya ketenangan bagi kedua mempelai, gitu ya. Tapi ketenangan bagi yang lain juga. Kalau orang menikah tanpa wali, saya kira si yang bersangkutan juga secara apa namanya fikih itu nggak akan tenang, gitu ya. Kenapa? Karena memang di hukum dan budaya kita ini sudah menyatu, gitu ya, bahwasanya itu sudah menjadi undang-undang bahwasanya pernikahan itu harus ada syarat walinya yang menikahkan dia atau mewakilkannya kepada yang lain, gitu ya. Ya, jadi kalau dari penjelasan poin yang kedua ini, bahwasanya yang ingin dicapai di dalam pernikahan itu, ya, atau sesuatu yang mengikat apa namanya di antara kedua mempelai itu sesungguhnya lebih kepada perasaan, gitu ya. Perasaan tenang, perasaan cinta, dan juga perasaan kasih sayang. Kemudian yang ketiga, bahwasanya perkawinan itu akan menjadi sah apabila dilakukan menurut hukum Islam, ya, sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Nah, di pasal yang kedua itu dinyatakan di sana bahwasanya perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatatan nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Ya, sementara ya ini di dalam kompilasi hukum Islam juga dinyatakan seperti ini, bahwasanya pernikahan yang tidak memenuhi syarat, ya, dan juga tidak di bawah pencatatan pegawai pencatat nikah atau PPN, pencatat pernikahan itu juga dikenal apa namanya pegawai pencatat pernikahan P3 apa gitu itu ya, itu tidak mempunyai kekuatan hukum, gitu ya. Jadi mungkin ada yang bisa menikah, gitu ya, tanpa wali atau tanpa saksi, akan tetapi nantinya itu tidak mempunyai kekuatan hukum karena yang dicatat, salah satu yang dicatat di dalam buku nikah itu adalah siapa walinya yang menikahkan dan siapa saja saksinya, gitu ya. Jadi di sana disebutkan siapa saja wali dan siapa saja saksi itu disebutkan di sana. Kalau mungkin bapak-bapak enggak yakin, gitu ya, bisa dilihat buku nikahnya lagi, gitu ya, ya tentang pernikahan, gitu. Di sana disebutkan secara lengkap siapa saksinya, siapa walinya, gitu ya. Jadi kalau itu tidak ada, ya tidak memiliki kekuatan hukum. Artinya nanti kalau ada apa-apa di dalam permasalahan keluarga, itu justru si perempuannya yang akan menjadi korban, gitu ya. Nah, jadi kalau nanti dia punya anak dari hasil pernikahan tanpa wali dan juga tanpa saksi itu, ya, atau pernikahan yang di luar dari pengawasan pencatat pegawai pencatat nikah, itu dia tidak bisa dilindungi hak-hak si perempuan ini karena memang nikahnya tidak sesuai, gitu ya. Nah, itu yang harus dicamkan di awal, gitu ya, bahwasanya menikah itu bukan hanya urusan hak perempuan itu untuk menikah, gitu ya, tapi ini adalah urusan hak dia yang harus dilindungi di masa depan ketika sudah
menikah, sudah punya anak, sudah punya keluarga, gitu ya. Itu yang sebagai pendahuluan, gitu ya. Nah, ini saya tegaskan kembali ya terkait dengan hukumnya bahwasanya nikah tanpa wali dan tanpa saksi, yaitu hukumnya tidak sah. Ya, tidak sah itu artinya batal. Ya, ibarat wudhu, gitu ya, tidak sah wudhunya, itu sholatnya juga tidak sah nanti, gitu loh. Ya, karena tidak memenuhi syarat. Ya. Nah, terus apa yang harus dilakukan ya harus diulang lagi, gitu ya. Ya, sebab syarat yang sesuai dengan syariat tidak terpenuhi, yaitu wali dan saksi. Ya, tidak ada satupun ulama yang muktabar, gitu ya, yang mengatakan sah nikah tanpa wali dan tanpa saksi, dalam arti perempuan itu menikahkan dirinya sendiri, itu tidak ada satupun ulama muktabar yang membolehkan, gitu ya. Sementara ada ulama yang dari mazhab Hanafi atau Imam Abu Hanifah sendiri yang mengatakan bahwasanya muslimah yang menikahkan diri sendiri, ya. Akan tetapi mereka atau Abu Hanifah, gitu ya, mereka mensyaratkan kehadiran saksi. Jadi Abu Hanifah mungkin selama ini dipersepsikan itu berani, gitu, atau berbeda dengan jumhur, ya, yang mengatakan bahwasanya nikah tanpa wali itu sah, ya. Akan tetapi ya di dalam masalah saksi, ya, beliau sangat ketat, gitu ya. Apa namanya, saksi perempuan atau saksi laki-laki 2 orang, ya, atau saksi apa namanya 1 laki-laki 2 perempuan, gitu ya. Jadi di situ Abu Hanifah ketat, ya. Jadi jangan kemudian alasan, misalnya kemudian masalah saksi juga diseret-seret sehingga tidak perlu saksi. Enggak, Abu Hanifah mensyaratkan saksi meskipun di dalam masalah wali, ya, beliau juga longgar. Akan tetapi kita sebagai seorang Muslim itu tidak boleh hukum yang mudah-mudah saja, atau yang ringan-ringan saja, atau yang longgar-longgar saja. Itu di dalam prinsip bermadhab itu tidak diperbolehkan, gitu ya. Jadi milih apa namanya urusan-urusan yang hanya ringan-ringan, yang longgar-longgar saja, itu juga tidak di. Kemudian menurut Imam Maliki, beliau menyatakan tidak mensyaratkan, ya, atau tidak disyaratkan saksi dalam akad. Wali Imam Maliki tetap mensyaratkan, tapi di dalam masalah saksi beliau tidak mensyaratkan, ya. Namun mensyaratkannya pada saat sudah dukhul, maksudnya sudah masuk, gitu ya. Ya. Dan pada saat akad tetap disyaratkan wali. Ya, tapi pada saat akad itu tidak ada saksi, menurut Imam Maliki itu tidak apa-apa. Ya, tapi ketika mau dukhul, ya, itu harus ada, ya. Nah, jika tidak memiliki wali karena mati atau bukan muslim ayahnya, maka muslim kan banyak, gitu ya, termasuk di antaranya sultan atau penguasa, gitu ya. Nah, itu secara ringkas hukum apa namanya hukum menikah tanpa
wali tanpa saksi, gitu ya. Nah, dalil-dalilnya kita akan mencoba merunut beberapa dalil, gitu ya. Meskipun dalil-dalil yang dikatakan wali itu sebagiannya dinilai dhaif, tapi tidak semuanya dhaif, gitu ya. Nah, salah satu dalil jumhur yang mengatakan wali nikahnya tidak sah, itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Hakim, ya, dan Abu Dawud serta lainnya, ya, yang disahihkan oleh Albani, ya. Di dalam hadis itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la nikaha, ya, biduni waliyin, ya, tidak ada nikah, artinya tidak sah nikah tanpa adanya wali, ya. Kemudian hadis dari yang diriwayatkan oleh As-Sunan, ya, Sunan itu maksudnya di sini adalah Sunan Tirmidzi, Abu Dawud, Nasai, gitu ya, yang disahihkan oleh Imam Albani, siapapun perempuan yang menikah ayyumam ro'atin, ya, dijiha fanikahuha batilun, ya, siapapun perempuan yang menikah tanpa izin walinya, ya, maka nikahnya itu batal, ya, batal, ya, tidak sah, gitu ya. Nah, kemudian di hadis lain, ya, yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan kecuali Nasai, gitu ya, berarti di sini Tirmidzi, Abu Dawud termasuk yang meriwayatkan, gitu ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ayyumam ro'atin nakahat bi ghairi izni waliha fanikahuha batilun, fanikahuha batilun. Diulang sampai 2 kali. Ya, siapapun perempuan yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal. Fa in dakhala biha, ya. Kalau laki-laki itu masuk ke perempuan tadi itu, fala hal mahru bimastahalla min fardiha. Kalau sudah kadung masuk dengan nikah tanpa wali tadi itu, ya, maka perempuan itu berhak mendapatkan mahar, ya, atas imbalan dari apa yang sudah dihalalkan dari farjinya, ya. Nah, di dalam hadis lain tetap mereka harus dipisahkan, ya, tetap harus bayar mahar, tapi setelah itu dipisahkan. Fa inis dasaru fasulton waliyun man la waliyalahu, ya. Apabila mereka ini tetap ingin melaksanakan nikah, maka ada sultan, ada penguasa, ya, yang menjadi wali bagi orang yang tidak memiliki wali, ya. Nah, jika terjadi maka anak diikutkan kepada orang yang menikahi perempuan tadi itu, ya, jadi tetap anak dia, gitu ya, tapi tetap tidak boleh dilanjutkan. Jika batil maka harus diperbarui akadnya, ya, jadi diulang lagi akadnya, ya, dengan adanya atau dengan memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan, diantaranya adalah wali dan juga saksi, gitu ya. Oke, kita lanjutkan dalil yang lain, ya, ya. Ini juga sama dalil yang tadi kita sampaikan. Lebih detailnya nanti kita akan bahas dalil-dalilnya Abu Hanifah, karena kita ingin objektif, gitu ya. Nanti akan kita bahas dalil-dalilnya. Nikah tanpa wali ini, ya, jadi ini terpisah, ya, ini nikah tanpa wali saja, gitu ya. Kalau masalah yang saksi tadi kan sudah kita singgung sebagian, gitu ya, lebih mengerucut kepada menikah tanpa wali, ya. Ya, secara kejiwaan, ya,
Menurut Abu Hanifah tidak apa-apa karena memang beliau tidak mensyaratkan wali. Nanti dalilnya akan kita bahas. Eh, kita cenderung meskipun pendapatnya jumhur, gitu ya. Eh, salah satu alasan kenapa kita mengikuti marji, gitu ya, itu adalah persoalan yang tidak ringan, ya, persoalan yang serius di dalam Islam, yaitu ya al aslu haramun, pada dasarnya, pada asalnya masalah farji itu adalah haram, gitu ya. Ya tidak boleh menganggapnya ringan, enteng, gitu ya, atau membolehkan dengan dilarang, kecuali ada unsur yang menghalalkan, yaitu akad tadi. Ya, ada perempuan yang menikahkan dirinya sendiri, itu lafadznya seperti apa, gitu ya. Itu di budaya kita juga tidak ada, ya. Dan secara real juga pembolehan itu hanya istilahnya perdebatan dari sisi nas saja, ya. Secara real juga apa namanya, di negara-negara yang mengikuti mazhab Hanafi itu juga tetap mensyaratkan wali, gitu ya. Imam Qurtubi mengatakan wajib pada orang yang alim, ya, di zamannya jika menghadapi persoalan, ya, bertanyalah kepada ahli zikir, ahli ilmu maksudnya di sini, ya. Jika kalian tidak tahu, ya, ijtihadnya orang yang awam itu adalah mencari jawaban dari orang yang tahu ada sesuatu. Dia harus bertanya kepada orang alim yang mengetahui hukumnya, gitu ya. Nah, di sini kita akan bahas kembali syarat rukun, ya, rukun dan syarat pernikahan, ya, yang ini sebenarnya sudah menjadi undang-undang di kita, apa namanya, slide yang saya sampaikan, ya, tentang syarat dan rukunnya, gitu ya. Jadi sebenarnya dipisah menjadi dua, ada rukun dan ada syarat, ya. Jadi yang pertama rukunnya itu adalah ijab dan kabul. Ini secara terperinci, ya. Ada ya, yang pertama ijab dan seorang wali yang menyatakan saya menikahkan, ya, kamu dengan anak saya, ya, dengan mahar sekian, ya, silakan, ya, dibayar tunai atau dibayar ngutang atau nanti, gitu ya. Nah, kemudian diterima oleh si laki-laki, qabil nikahaha tazwijaha, ya, siapa binti siapa, gitu ya. Kemudian dengan mahar sekian dibayar tunai atau dibayar utang, itu kabulnya, gitu ya. Nah, syarat yang menjadikan pernikahan itu sah, yang pertama adalah adanya calon suami dan calon istri. Kemudian keduanya ridho, ya, tidak dipaksa, ya, oleh siapapun. Kemudian yang ketiga adalah wali yang menikahkan atau wakil yang diamanahi oleh si wali. Kemudian yang keempat adalah dua saksi yang adil dari kalangan umat Islam, ya.
si pennya atau oke. Di sini lafadznya itu nikahkanlah. Ya. Kalau nikahkanlah itu berarti kan ada yang diperintah untuk menikahkan. Ya. Siapa yang menikahkan? Ya, berarti walinya. Ya. Kemudian siapa yang dinikahkan? Ya, itu adalah anak perempuannya. Ya. Ayama di sini adalah orang yang belum memiliki pasangan, ya baik itu janda ataupun duda, baik itu yang merdeka maupun yang budak, gitu ya. Nah, kemudian di surat Al-Baqarah ayat 231 Allah Subhanahu wa taala juga berfirman wala tangkihul, ya, wala tungkihul, ya. Wala tungkihul musyrikin, orang-orang musyrik laki-laki. Berarti ini perintahnya, yang pertama perintahnya kepada wali, dan yang kedua larangan bagi wali, ya, agar tidak menikahkan orang musyrik laki-laki, ya, dengan perempuannya, dengan iman, ya. Jadi perhatikan lafadz-lafadz menikahkan, menyuruh menikahkan atau jangan menikahkan, itu perintahnya atau larangannya kepada wali. Fala ta'zuluhunna, ya, ayang bihna azwajahunna, ya. Ini perintahnya juga atau larangan ini, larangan kepada wali, gitu ya, agar tidak menghalangi tetap dia harus mengasih izin, gitu lah. Ngasih izin. Nah, ini nanti akan muncul persoalan lainnya, yaitu apabila untuk dinikahkan, tidak mau menikahkan, ya, karena alasan tertentu. Nah, ini juga tidak boleh, wali juga tidak boleh semena-mena, gitu ya. Nanti kita bahas hukum adat. Jadi jika wali dinyatakan tidak adil, maksudnya dia tidak enggan, tidak menghalangi, ya, baik anak perempuannya atau janda, ya, maka dia tetap tidak sah nikahnya, gitu ya. Kalau memang laki-laki bagaimana? Nah, itu nanti tetap atau pada muslim lainnya, tapi tetap harus disyaratkan adanya wali, gitu ya. Nah, terkait dengan perempuan yang menikahkan dirinya sendiri, yang tadi saya sudah sampaikan bahwasanya itu dianggap zina, gitu ya. Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuzawijul mar'atu al-mar'ata, ya. Perempuan itu jangan menikahkan perempuan lain, maksudnya perempuan itu tidak bisa menjadi wali dalam pernikahan. Wala tuzawijul mar'atu nafsaha, dan juga perempuan itu tidak boleh, ya, menikahkan dirinya sendiri. Fa inna zaniyata hiyallati tuzawwiju nafsaha. Ya, karena sesungguhnya seorang pezina perempuan itu adalah, ya, gitu ya. Ini menjelaskan tentang dosa, ya, perempuan yang menikahkan dirinya sendiri. Nah, di sini terakhir kita akan bahas madzhab Maliki, tapi sebelum itu kita urai dulu tentang penyebab perbedaan. Kenapa Imam Abu Hanifah menyatakan, ya, bahwasanya nikah tanpa wali itu dibolehkan, gitu ya. Mungkin persepsi kita, gitu ya, itu punya negative thinking,
terhadap Abu Hanifah gitu ya, bahwasanya beliau kita juga orang yang mengerti syariat dan juga mengerti perbedaan. Selain tadi itu pendapat jumhur memang sangat tegas dan juga sangat strict gitu ya. Tapi kita juga tidak boleh menutup mata ya bahwasanya Abu Hanifah juga punya dalil. Jadi artinya kita terhadap ulama itu tetap harus punya rasa hormat terhadap pendapat gitu ya yang mereka bawakan gitu ya. Bahwasanya mereka itu tidak ngawur gitu ya. Jadi artinya jangan saya punya persepsi ada Imam Abu Hanifah gitu ya. Dalilnya apa kan gitu ya, atau ngawur atau enggak, jangan sampai seperti itu gitu ya. Tapi kita harus tetap terbuka. Seperti tadi yang saya sampaikan ketika menyampaikan pendapatnya jumhur bahwasanya sebagian dalil-dalil tadi itu tidak semuanya kuat atau tidak semuanya benar ya, atau maknanya itu muhtamal itu masih mungkin ditafsirkan dan ditakwilkan gitu ya. Meskipun kita akui bahwasanya itu sudah pendapat yang kuat ya, yang rojeh gitu ya. Nah, jadi perbedaan utama atau penyebab perbedaan antara jumhur dengan Abu Hanifah terkait menikah tanpa wali gitu ya. Itu adalah tentang subutul adillah. Apakah dalil itu sabit? Dalil itu pasti ya, pasti dalalahnya ya, wa dalalatuhu wa tarjih bainal adillah. Boleh kita abaikan juga yang membolehkan perempuan itu menikahkan dirinya sendiri atau tanpa izin walinya, itu juga ada dalil yang membolehkan gitu ya. Ibnu Rusdi mengatakan bahwasanya laulam ayatun ya, annahu lam ta'ti ayatun wala sunnatun hiya dhahiratun istiratil wilayah fin nikah ya. Kata Imam Ibnu Rusdi bahwasanya tidak ada satu ayat ataupun sunnah yang zahir itu maknanya sangat jelas, kuat gitu ya, yang mensyaratkan tentang wilayah ya, tentang kewalian, tentang adanya wali di dalam nikah gitu ya. Fadlan an ayyakuna dzalika nasun, bahkan tidak ada nas sama sekali, dalam arti tidak ada dalil yang menjadi nas. Nah, nas di sini maknanya itu bukan seperti yang kita bayangkan teks gitu, enggak. Nas itu adalah lebih kuat dari setara dengan zohir ya. Jadi ada zohir, ada nas gitu ya. Nas itu ya teks yang pasti itu mengharuskan gitu ya. Jadi nas itu di atasnya zohir gitu ya. Kalau di dalam usul fikih itu tingkatannya dari sisi subut itu yang pertama nas ya. Itu artinya yang disampaikan secara tekstual gitu, itu nas gitu ya. Nah, zohir itu maknanya kuat gitu ya. Jadi nas itu tekstual ya. Menurut Imam Ibnu Rusdi tidak ada satupun dalil yang sifatnya tekstual yang pasti bahwasanya itu diharuskan adanya wali gitu ya. Kemudian balil ayat was sunanul syaratil adabil ihtijaji biha, bahkan ayat-ayat atau sunnah-sunnah atau hadis-hadis yang biasanya digunakan untuk hujah ya, indaman yastarituha hiya kulluha muhtamalatun ya. Jadi ayat-ayat atau hadis-hadis yang digunakan hujah oleh jumhur, gampangnya begitu aja ya, yang biasanya digunakan oleh jumhur yang mensyaratkan sesuatu biasanya di dalam masalah tertentu gitu ya. Dalil-dalil yang tadi digunakan atau ayat atau sunnah yang tadi digunakan, tadi yang sudah saya sampaikan dalilnya jumhur, itu dianggap oleh Imam Abu Hanifah sebagai muhtamalatun.
muhtamalatun itu maknanya bisa ditakwilkan, bisa ditafsirkan, gitu ya. Nah, wa kadzalikal ayatu was sunanul lati yahtaju biha man yastaritu isqataha hiya aidon muhtamalatun. Ya. Dalilnya Abu Hanifah menurut Ibnu Rusdi itu juga muhtamal. Ya. Jadi di sini Imam Ibnu Rusdi berusaha berada di tengah-tengah, ya, dari jumhur juga muhtamal. Ya, muhtamal itu multi tafsir, gampangnya begitu aja, gitu ya. Baik jumhur maupun Abu Hanifah itu dalil-dalilnya itu dianggap muhtamal, gitu ya. Dianggap multi tafsir, ya. Wal ahadits ma'akauniha muhtamal, ini penjelasan Ibnu Rusdi, ya. Beliau berpihak kemana itu kelihatan. Wal ahadits ma'akauniha muhtamalatan, meskipun hadis-hadis itu muhtamal maknanya, multitafsir fi al-fadhiha, mukhtalafun fi sihhatiha, kesohihannya itu diperdebatkan, gitu ya. Illa hadis Ibnu Mas'ud, kecuali hadisnya Ibnu Mas'ud, ya. Jadi Ibnu Mas'ud kuat, ya. Wa ingkanal muskit lah, menjatuhkan syarat wali itu juga gak punya dalil, ya, gitu ya. Ya, annal asal baro'atu dzimma, karena pada asalnya itu ya baro'atu dzimma itu tidak ada, gampangnya tidak ada wali, gitu gampangnya, gitu ya, kecuali ada nas yang mengharuskan, gitu ya. Ya, jadi di sini Imam Ibnu membela jumhur, gitu ya, meskipun beliau juga mengkritisi bahwasanya dalilnya juga muhtamal multi tafsir, kecuali yang sahih itu, ya, hadisnya Ibnu Abbas, gitu ya, itu yang dianggap sahih menurut Ibnu Rusdi, gitu ya. Nah, itu pemicu dari perbedaan atau sebab perbedaan di kalangan jumhur dan Abu Hanifah. Nah, kita akan lanjutkan, gitu ya, terkait dengan dalil-dalil dari Abu Hanifah atau penjelasan dari Imam Ibnu Rusdi. Fal ahadits allati waradat bisiratil wali nikah, ya, qad ikhtalafa ahlul ilmi fi sihhatiha. Hadis-hadis yang tertera atau menjelaskan tentang syarat wali di dalam nikah itu ahlul ilmi atau para ulama, gitu ya, itu berbeda tentang kesahihannya, ya, kecuali tadi menurut Ibnu Rusdi ada dalilnya hadisnya Ibnu Abbas yang kuat, ya, ya. Wa min hal hadisul madzkur fi su'al faqad hasanahu Tirmidzi wa sahahahu Ibnu Hibban wa Ibnul Jarud wal Hakim wa Dzahabi, ya, ini banyak ulama yang menguatkan atau menganggapnya sahih, gitu ya. Wa ilaika bayinu mahtajabil ahnaf li takriri madzhabihim. Nah, ini beberapa ihtijaj atau hujahnya dari Ahnaf yang mengatakan tidak disyaratkan wali. Sebelum saya sampaikan, saya ingin menjelaskan sedikit tentang prinsipnya Abu Hanifah di dalam di dalam menentukan hukum, gitu ya. Bahwasanya mereka ini kan berada di Irak, ya, di Baghdad, markas dari mazhab mereka yang notabene pada saat tumbuhnya mazhab itu relatif paling jauh dari Mekah dan dari Madinah atau dari Hijaz, gitu ya. Nah, kenapa kok dalam masalah wali ini beliau cenderung boleh, gitu ya. Di antara alasan yang membolehkan itu karena dalil-dalil tentang pensyaratan nikah itu dianggap dalil-dalil yang kurang kuat, gitu ya. Dari sisi kesahihan hadisnya itu kurang sahih, gitu ya. Nah, ini dari sini bisa kita simpulkan bahwasanya mazhab Abu Hanifah, gitu ya, dalam menetapkan hadis itu sangat ketat, ya.
Jadi hati-hati, ya. Baik dalam hal menetapkan atau menafikan itu sangat ketat, ya. Tidak apa namanya, tidak melonggarkan dalam pensyaratan hadis itu sahih, gitu ya. Ya, termasuk di dalam masalah wali ini karena hadisnya itu tidak kuat, gitu ya, dianggapnya tidak kuat, hanya hasan, gitu ya, hanya disahihkan oleh sebagian orang yang seperti Ibnu Hibban itu kan masih di bawahnya jauh oleh Imam Bukhari, gitu ya. Jadi itu prinsip dari mazhab Abu Hanifah sehingga menjadikan mereka ini agak longgar di dalam pensyaratan wali karena hadisnya dianggap tidak kuat atau dilalah di dalam dalil Al-Quran itu juga masih multitafsir. Nah, terkait dengan penjelasan multitafsir tadi itu karena itu fokus dari pembahasan atau hujahnya Abu Hanifah, ya. Jadi muhtamal itu ya mungkin dalilnya itu memungkinkan ini memungkinkan itu, ya multitafsir. Faqad fil ikhtiyar li ta'lilil mukhtar, ini di dalam bukunya Abu Hanifah, ya, al-ikhtiyar li ta'lilil mukhtar, gitu ya. Abu Hanifah punya dalil dari Al-Qur'an, ya, yang kalau tadi itu dalilnya jumhur itu kan wala tungkihu atau wa'angkihu, dan nikahkanlah, itu berarti perintahnya kepada wali kan, gitu ya. Nah, itu masih ditafsirkan oleh oleh Abu Hanifah, gitu ya. Masih ditafsirkan oleh Abu Hanifah. Nah, dalil Abu Hanifah dari Al-Qur'an, gitu ya, itu juga punya, gitu ya. Jadi sama-sama punya dalil dari Al-Qur'an. Ya, di dalam surat Al-Baqarah ayat 230, ya, bisa dibuka, gitu ya. 230. Hatta tangkiha. Di situ lafadznya itu, tapi ini terkait dengan ini ya, apa namanya, janda tentunya ya. Fa in tolakoha, apabila suami itu mentalak perempuan tadi itu, fala tahillu lahu mim ba'du. Ya, kalau sudah ditalak 3 kali, ya ini terkait dengan tolak bain, gitu ya. Jika perempuan itu ditalak 3 kali, fala tahillu lahu mim ba'du. Ya, maka tidak halal baginya setelah itu. Bagi siapa? Bagi laki-laki atau suami yang menceraikan dia yang sudah 3 kali tadi itu, hatta tangkiha zaujan ghairah, ya, sampai dia menikah dengan suami lain atau laki-laki lain dia selain dari laki-laki yang tadi itu, ya. Nah, ini dalalahnya. Di situ disebutkan sampai perempuan itu menikah. Nah, tidak dikatakan dinikahkan. Ya, ya, perhatikan ya, ini salah satu dalilnya Abu Hanifah, gitu ya. Jadi di sini tidak dikatakan sampai dia dinikahkan oleh walinya kan, gitu ya. Tapi sampai dia menikah, gitu aja. Ya. Berarti memungkinkan untuk dia menikahkan diri sendiri atau menikah dengan yang lain, gitu aja. Nah, tapi sekali lagi kalau dikatakan jumhur itu dalilnya jumhur itu muhtamal multitafsir, ya, ya, bahwasanya yang dimaksud nikahkanlah itu ya kasih izin, gitu ya. Itu kata Abu Hanifah seperti itu. Tapi di sini juga multitafsir, sama-sama multitafsir. Hatta tangkiha zaujan ghaira itu makna nikah itu kan umum, gitu loh. Ya, sampai dia menikah, saya menyebutnya perempuan itu menikah, gitu ya. Tidak berarti perempuan itu menikahkan diri sendiri kan. Gitu loh. Jadi ya sama-sama multitafsir. Makanya dikembalikan kepada apa namanya, kesimpulan umum dari syariat ini, gitu ya. Dalil itu tidak bisa berdiri sendiri, gampangnya begitu loh. Ya, kalau kita katakan bahwasanya ini muhtamal, ini muhtamal. Tapi sekali lagi dalil itu dalam segala masalah itu tidak bisa berdiri sendiri, dia harus hukum itu harus ditentukan berdasarkan kompilasi dalil, gitu ya. Nah, itu apa namanya, terkait dengan lafadz
nikahkanlah atau perempuan itu menikah, itu dua-duanya digunakan di dalam Al-Quran. Kalau hanya alasannya itu di dalam Al-Quran itu ada lafadz nikahkanlah, tapi ada juga lafadz perempuan itu menikah. Ya. Nah, kemudian kita menggunakan dalil yang terakhir tadi itu bahwasanya boleh perempuan menikahkan diri sendiri karena di situ lafadznya kan menikah, dia menikah, gitu loh. Tidak dinikahkan. Ya. Tapi kan sekali lagi tidak bisa menggunakan dalil dengan lafzi seperti itu. Abu Hanifah juga tidak begitu-begitu amat, maksudnya dia juga mendasarkan dengan yang lain bahwasanya hadisnya juga tidak sahih. Jadi sekali lagi membangun sebuah dalil, membangun kesimpulan hukum itu memang rangkaiannya banyak. Sekali lagi kita juga tidak meremehkan istidlalnya Abu Hanifah karena itu kesimpulan setelah digabungkan banyak dalil, ya. Wa qala ta'ala, ya, kemudian di ayat lain di surat Al-Baqarah 234, fala junaha alaihima fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf, ya. Maka tidak ada dosa bagi kalian, ya, terhadap apa yang dilakukan oleh perempuan itu. Ini kan kembalinya fa'alna itu apa yang dilakukan oleh perempuan. Fi anfusihina terhadap diri mereka. Ya, jadi mau menikahkan diri sendiri itu ya terserah bil ma'ruf dengan cara yang baik, gitu ya. Wa fi ayatin ukhra min ma'ruf, ya, di ayat 240. Nah, ya, sama ininya, maknanya sama. Nah, di dalam ayat yang dua yang terakhir tadi itu adhofan nikah, ya, bahkan ya ayat sebelumnya juga sama. Adhofan nikah, Allah Subhanahu wa taala mengidhofahkan nikah, ya, dengan perbuatan, ya, perbuatan menikah itu kepada mereka, kepada perempuan tadi itu, ya. Nah, ini kata Abu Hanifah, wadzalika yadullu ala sihhatil ibaratihinna, ya. Artinya bahwasanya ibaroh maksud di sini adalah ijabnya, gitu ya. Saya menikahkan diri saya. Nah, itu ijab, gitu ya. Seperti halnya orang menjual, saya jual ini, gitu ya. Perkataan perempuan atau narasi perempuan menikahkan dirinya, ibaroh itu maksudnya di situ, gitu ya. Itu oleh Abu Hanifah dianggap sihah, sahih, sah, gitu ya. Wa nafadhiha, dan dianggap berlaku, gitu ya. Li'annahu adzafahu ilaihinna, karena Allah Subhanahu wa taala mengidhofahkan perbuatan menikah itu kepada mereka, kepada perempuan tadi itu, ya. Ala sabilil istiqlal, sebagai bentuk bahwasanya mereka ini itu punya independensi, ya, boleh, ya, punya kebebasan. Idlam yadhkur ma'aha ghairoha, kalau memang perempuan tadi itu di dalam lafadznya itu tidak menyebutkan yang lain, ya, kecuali dirinya sendiri, gitu ya. Nah, itu salah satu dalilnya Abu Hanifah. Wahia in zawajat nafsaha min kuf'in bimahril misli, ya, perempuan tadi itu, ya, jika menikahkan dirinya dari mahar, ya, menikah dengan orang yang sekufu dengan mahar mithil, mahar yang sepadan dengan keluarga dia, gitu ya, baik itu saudara perempuannya maupun bibinya, gitu ya. Faqad fa'alat fi nafsiha bil ma'ruf, maka itu, gitu ya. Jadi makskan oleh Abu Hanifah itu adalah menikah yang sekufu, ya. Ma'ruf itu kan dianggap baik oleh adat, gitu. Itu ma'ruf masuk diantara maknanya seperti itu. Dan juga membayar mahar mithil, mahal yang standar, sepadan dengan keluarganya, gitu ya. Fala junaha alal auliya fi dzalik. Nah, kalau sudah perempuan itu sudah melakukan seperti itu, ya, wali itu tidak dianggap dosa, gitu ya. Nah, itu istidlalnya Abu Hanifah dari ayat itu. Nah, dari hadis
Abu Hanifah juga punya dalil yang membolehkan menikah, perempuan itu menikah tanpa wali, ya. An-nafatatan dari riwayat Ibnu Abbas, an-nafatatan ja'at ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Nabi Allah, ya, ada seorang perempuan datang kepada Nabi dan berkata, wahai Nabi Allah, inna abi zawwajani min ibnin akhin lahu, ya, ayah saya itu menikahkan diriku, ya, dari apa, atau menikahkan saya dengan, ya, sepupu, ya, sepupu dia, ya, sepupu dia, ya, ibni akhin lahu itu anak saudaranya, ya, berarti sepupunya kan, ya. Tujuannya apa? Liar fa'ahasisatahu, ya, tujuannya itu agar dia naik level status sosialnya. Khasisah itu apa namanya, strata masyarakat lah, strata mungkin karena ekonomi atau yang lain gitu ya, itu rendah gitu ya. Nah, apa namanya, si apa bapak tadi itu dari bapak dari perempuan ini, tadi itu menikahkan dia dengan sepupunya itu yang strata sosialnya lebih tinggi untuk menaikkan apa namanya, gengsinya gitu ya. Kira-kira begitu menurut persepsi anak perempuan tadi itu. Wa anallahu karihatun, ya. Sementara saya nggak suka dengan dia, ya. Ini bicara nikah itu bicara perasaan, ya. Faqala laha, kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan ajizima sona'a abuka, Baik, Ustaz, ya. izin Ustaz 5 menit. Ustaz. Oh gitu, ya. Ya, silakan Baik. Ustaz. Jadi di sini dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ajizima sona'a abuka, apakah apa namanya, apa yang dilakukan oleh ayahmu itu kamu bolehkan? La, ya, faqalat la rohbatan li fi ma abi, gitu ya. Qala fadhhabi, ya, maka karena perempuan tadi itu menjawab apakah kamu rela apa tidak, gitu ya. Kemudian perempuan tadi itu menjawab tidak, gitu ya. Fadhhabi, maka kata Rasulullah, fadhhabi, ya, maka pergilah, fangkihi masyita, kamu nikahilah terserah kamu. Fakolat la rohbatan li amma sona abi ya Rasulullah. Kata perempuan tadi itu, saya juga tidak mau lari gitu ya. Tapi apa namanya, kata perempuan tadi itu, walakini arotu an u'liman nisa, ya, saya hanya ingin mengajarkan kepada perempuan-perempuan, atau saya ingin memberitahu kepada perempuan-perempuan, an laisa lil aba'i min umuri banatihinna syai'un, bahwasanya ayah-ayah itu tidak boleh memaksa anak perempuan mereka untuk menikah, gitu ya. Itu apa namanya, hadis yang menjadi dasar dari Imam Abu Hanifah, gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, tentunya dalil-dalil tentang apa namanya, dalilnya Abu Hanifah terkait dengan tidak disyaratkannya wali itu masih ada yang lain. Tapi kira-kira seperti itu istilahnya dalilnya masing-masing dari pendapat baik itu jumhur maupun Abu Hanifah itu sama-sama banyak gitu ya, istidlalnya banyak gitu ya. Tapi tetap saja yang jumhur gitu ya, dalilnya itu banyak, lebih banyak diikuti para ulama gitu ya, karena memang secara apa namanya, makna, ya, itu ragamnya juga banyak, maknanya juga cukup kuat, sehingga hampir seluruh imam apa namanya mengikuti pendapat jumhur, ya, dan itu dikuatkan sudah menjadi undang-undang di seluruh negara muslim, ya, termasuk di Indonesia gitu ya, itu disyaratkan adanya wali, ya. Walau alam bisawab, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan terkait menikah tanpa wali dan tanpa saksi, gitu ya. Yang duanya harus dipisah, gitu ya, hukumnya. Yang bisa saya simpulkan di sini bahwasanya kalau persoalannya itu menikah tanpa wali dan tanpa saksi, itu sudah sepakat ulama, ya, tidak ada satupun yang apa namanya membolehkan. Nah, persoalannya hanya menikah tanpa wali saja, gitu ya, yang itu ada Abu Hanifah yang membolehkan, sementara jumhur melarangnya, ya.
dan dari penjelasan dari pendahuluan sampai akhir tadi itu, pertimbangan-pertimbangan yang kita sampaikan ya bahwasanya nikah tanpa wali ya itu hukumnya tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum ya. Kalau ingin membela perempuan atau menghargai perempuan ya dilakukan secara legal, artinya secara undang-undang yang memang ada aturannya ya. Ya, dia punya kebebasan tapi di dalam hal tertentu ya dia harus dikawal, tidak boleh melakukan kebebasan yang di luar batas gitu ya. Kira-kira begitu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Pak moderator Ustaz Rajasa. Tafadhol jazakumullah khairan. Syukran. Wa'alaikum Ustaz Ahmad Tirmizi atas presentasi yang menarik pada pagi hari ini, Masya Allah. Sangat detail sekali bagaimana istidlalnya Imam Abu Hanifah mengenai tadi nikah tanpa wali, dan ini juga satu maklumat baru yang saya ketahui dari istidlal hatta tankiha zaujan ghairu haid. Tapi menarik sebenarnya, saya pernah diskusi Ustaz sama orang Suria waktu itu Ustaz. Jadi orang Suria itu dia kan ibadah, dia menggunakan mazhab Hanafi. Saya tanya, kaifal akad? Saya bilang, akadnya gimana kalau memang boleh menggunakan, boleh tanpa wali, kata dia. Nah, ya udah, dia perempuannya tinggal bilang uzawiju nafsi bimahri gini, kata dia gitu, seperti itu. Dan dalilnya dia cuma bilang dalilnya belum sedetail antum. Dia bilang ya kiasan alal bayi. Dia malah simpel banget. Kata dikiaskan ke jual beli, kalau dia boleh jual beli itu kan sama-sama akad. Jadi malah sebenarnya malah logikanya terlalu sederhana, karena kalau jual beli kan konsekuensinya cuma ketika itu doang Ustaz ya. Kalau nikah ini kan konsekuensinya panjang Ustaz ya. Ibadah selamanya, ibadah sepanjang hidup ya, insyaallah. Syukran Ustaz atas materi pada pagi hari. Ustaz, ada beberapa pertanyaan dari teman-teman Ustaz. Kita jawab Ustaz sampai pukul 9.30 insyaallah. Pertanyaan pertama dari Kevin. Tadi saya sempat keluar dari Zoom ini karena ada jaringan. Mungkin sebelumnya saya tadi melihat ada satu pertanyaan. Saya lupa dari siapa, mungkin bisa ditulis ulang. Karena terakhir di kolom chat ini yang terbaca di saya dari Kevin. Baik, Ustaz, bagaimana hukumnya kawin lari? Kawin lari capek, Ustaz. Kawin lari gimana Ustaz? Kawin lari. Mungkin dia orang tuanya tidak suka dengan si walinya ini, tidak suka dengan calon suaminya. Kadang-kadang perempuan itu nekat, akhirnya dia cari wali lain. Dia tidak mau dengan ayahnya, atau kadang-kadang si perempuannya ini ya menyembunyikan itu. Ayahnya dibilang, oh saya cari wali hakim aja misalnya gitu. Gimana Ustaz? Ya, jadi yang pertama dari sisi larangan, ya, larangan seseorang untuk tidak adil, ya. Wali itu tidak boleh menghalangi, ya, menghalangi anak perempuannya untuk menikah, gitu ya. Wala ta'zuluhunna, ya, wala ta'zuluhunna litadhabu, ya. Di sini dikatakan wala ta'zuluhunna litadhabu bi ba'dzi ma ataitumuhunna. Ya. Jangan engkau menghalangi mereka, ya. Hanya untuk mendapatkan apa yang engkau berikan ya kepada mereka. Maksudnya jangan sampai wali itu beralasan bahwasanya kalian ini saya nafkahi segala macam, tapi kemudian dihalangi untuk menikah. Itu juga tidak boleh, gitu ya. Nah, di sini memang kalau kawin lari itu ya dilihat secara utuh gitu ya. Nah, kawin larinya yang seperti apa pengertiannya? Ya, nikahnya itu dengan siapa? Kemudian yang menikahkan siapa? Ya. Nah, jadi nanti ke depannya seperti apa? Ya, itu juga harus dipertimbangkan. Kalau dari sisi
sah mungkin dari sisi syariat, sebagiannya bisa sah karena wali itu tidak boleh adil, tidak boleh menghalangi. Kemudian dia dinikahkan misalnya dengan pamannya atau dinikahkan dengan apa namanya hakim atau apa gitu ya. Bisa jadi ada gitu ya. Secara syariat mungkin sah, gitu. Tapi kemudian menjadi persoalan di dalam keluarga nantinya. Gitu ya. Jadi kalau bisa ya diselesaikan dengan baik. Sekali lagi, kalau dari sisi sah mungkin sebagian kasus dari nikah lari itu bisa jadi sah menurut syariat, tapi menurut hukum belum tentu, ya gitu ya. Ya. Kira-kira seperti itu jawaban umum saya ya, terkait dengan Baik. nikah lari ya, Tapi nikah kawin lari. tanpa ridho atau paksa juga kadang-kadang ada resiko juga itu Ustaz ya. Masa kita mau mulai satu Ya, ibadah tanpa restu orang tua mungkin ya, seperti itu. Pertimbangan ya, ya mungkin calon suaminya ini harus lebih mendekatkan kepada calon mertuanya gitu ya. Biar tahu mengapa tidak ya mungkin ya janganlah sampai kita memulai satu ibadah tanpa ada keridhaan dari orang tua mungkin saja. Taib. ya. Jadi memang ya kawin lari itu memang definisinya ya kawin yang tanpa direstui orang tua ya. Ya, jadi eh, ya artinya tidak dapat izin gitu ya. Kalau tidak dapat izin itu kan apa namanya? Artinya apa namanya? Tadi itu di dalam hadis itu eh, tidak boleh kalau tidak ada izin kan gitu ya. Nah, tapi di sisi lain kan juga wali tidak boleh adil gitu ya. Tidak boleh ya, tidak boleh menghalangi gitu ya. Tapi kalau melihat hukum ya itu secara hukum saya kira tidak bisa berjalan gitu ya. Tidak punya kekuatan hukum kalau menurut saya. Ya eh, secara hukum tidak punya kekuatan Pak. Kalau ada apa-apa nanti ke depan itu perempuan itu yang akan dirugikan sendiri, kira-kira begitu. Nah, mungkin materi ini juga kena kita bahas di minggu depan ketika kita bicara tentang nikah siri ya itu seru juga tuh. Nanti insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Munir di hari Sabtu depan insya Allah tentang nikah siri itu detailnya dan ya kerugian bagi perempuan dan lain-lain. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustadz dari Pak Muhammad Akbar dari Makassar. Sebagaimana penjelasan Ustadz tadi pada surat At-Taubah ayat 32 dan nikahkanlah. Artinya yang dinikahkan itu adalah anak perempuan oleh walinya. Nah, lafaz ijab kabul yang benar itu bagaimana, Bung Ustaz? Apakah saya nikahkan anak perempuan saya dengan engkau atau saya nikahkan anak perempuan saya namanya siapa disebutkan saya? Seterusnya. Itu sebenarnya lafaz ijab kabul yang tam yang sempurna itu seperti apa, Ustaz? Memang ada apa perbedaan secara detail ya. Ya. Tapi tidak signifikan perbedaannya gitu ya. Jadi secara umum menikahkan itu apakah boleh dengan lafaz selain menikah gitu ya. Misalnya saya berikan, saya hibahkan, ya saya kuasakan, itu apakah sama gitu ya. Itu ada sebagian ulama yang masih membolehkan gitu ya. Tapi yang paling apa namanya lazim digunakan sesuai dengan syariat itu ya angkah tuka wazawaj tuka bibnati siapa gitu ya. Saya nikahkan kamu ya siapa namanya disebutkan ya Muhammad bin Abdillah misalnya gitu ya atau siapa gitu ya dengan anak saya ya disebutkan namanya gitu ya siapa binti siapa gitu ya dengan mahar sekian ya dibayar tunai atau dibayar apa namanya ngutang gitu ya secara umum seperti itu sudah dianggap sah gitu ya dan lafadz nikah itu tidak boleh dibuat canda-candaan ya. Ya, jadi kalau sudah melafatkan, ya itu tidak boleh dibuat canda-candaan, lawaan, programan, actingan gitu nggak boleh. Kalau dibuat actingan sebenarnya nikah itu jadi sah, gitu. Nah, jadi loh terus film-film itu gimana Pak? Gitu ya.
Sinetron-sinetron itu gimana? Orang memerankan sebagai suami, yang satu memerankan sebagai istri gitu ya. Itu bagaimana kan gitu. Itu nggak jelas gitu akhirnya kan. Ya. Jadi di sini karena istilahnya dituntut peran gitu ya untuk melakukan itu, akhirnya ya nggak diperhatikan hal-hal seperti itu gitu ya. Ya memang di sini juga kita tidak boleh apa namanya gerasa-gerusu menghukumi gitu ya. Ya jadi nikah yang dimaksud di sini nggak boleh dibuat candaan, itu adalah akadnya. Ya, jadi ada seorang perempuan, ada seorang laki-laki wali gitu ya. Kemudian dia bercanda atau melakukan acting, saya nikahkan kamu gitu ya, misalnya begitu. Nah, itu jadi sah, jadi nikah beneran. Caranya bagaimana ya, diakali di dalam acting itu ya, diakali mungkin tidak ada lafadz akad yang diucapkan gitu ya, hanya sekedar gambar aja, suasana seakan-akan menikah gitu ya. Ya meskipun itu juga ada istilahnya syubhah gitu ya, ya ada syubhah di situ gitu ya. Tapi itu paling enggak mengurangi gitu ya. Nah, jadi lafadz tadi itu tidak boleh dibuat canda-candaan ya. Ada apa namanya hadis Rasulullah SAW, salah satunya menyebutkan 4 hal yang kalau dilakukan itu hazluhuna jidun wa jiduhuna jidun gitu ya. Jadi ada 4 hal ya yang kalau dilakukan secara bercanda itu jadi serius, kalau dilakukan serius jadi serius. Di antaranya adalah menikah ya, kemudian juga adalah cerai, itu tidak boleh dilakukan secara canda-candaan gitu ya. Wallahu alam bisawab. Baik, Ustaz. Ada Kemudian lagi pertanyaan? ada Ustaz, pertanyaan selanjutnya dari Pak Muhammad Heru, Tangerang. Ustaz, syarat pernikahan di antara adalah salah satunya kan adalah 2 saksi yang adil, wasyahidai adlin. Oke, yang dimaksud dengan adil di sini itu sebenarnya bagaimana Ustaz Dev? Adil itu seperti apa maksud dari adil di sini Ustaz? Oke ya, terima kasih. Sering kita mendengar pengertian syarat adil gitu ya. Yang sering kita pahami adil itu orang menghukumi gitu ya. Orang menghukumi itu dengan adil, tapi di dalam Islam istilah adil itu tidak hanya di dalam menghukumi ya. Tapi adil itu adil terhadap dirinya sendiri, adil dalam arti kredibel ya. Adil dalam arti kredibel secara moral ya. Ya, biasanya kalau di adalah al-adalah itu salah satu sifat perawi hadis itu adalah zobitun adlun. Dia kuat ingatannya, tidak gampang lupa, dan adlun dia itu moralitasnya itu terjaga. Ya, moralitas terjaga itu artinya dia itu orang yang tidak suka melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan kefasikan, kemaksiatan gitu ya. Apalagi yang terang-terangan ya. Ya, artinya dia itu kredibel gitu aja. Dianggap di masyarakat itu orang bisa dipercaya gitu, itu adil. Adil dipercaya dalam arti di sini secara agama. Jadi orang yang tidak fasik gitu yang gampangnya adil itu. Nah, itu pengertian adil di dalam pensyaratan perawi atau pensyaratan saksi, itu seperti itu pengertian adil itu. Berarti kita tidak boleh Wallahu alam bisawab. memberi saksi yang terkenal tukang minum minuman keras gitu Ustaz ya. Biasa minum-minuman keras secara Ya. terang-terangan, Ahli fasik, ahli maksiat, ahli judi, pebisnis narkoba atau apa gitu ya, itu tidak boleh menjadi saksi gitu ya. Betul. Kalau beda politik nggak apa-apa. Ya, kalau beda politik jadi saksi nggak masalah. Kalau beda politik. Oh dia itu apa musuh politik saya itu enggak. Itu tidak ada urusan. Ya. Baik, kemudian pertanyaan selanjutnya Ustaz, ada seorang teman hendak menikahi seorang perempuan muslim yang orang tua perempuan ini berbeda agama. Jadi ayahnya Islam, ibunya Nasrani.
Setahu saya sebagian ulama berpandangan bahwa tidak sah muslim menikah dengan umat Nasrani karena saat ini sudah tidak ada lagi yang orang sebut dengan ahli kitab. Oke, mungkin ini akan dibahas lebih detail di minggu depan ya Ustaz ya. Pak Heru, pertanyaan kedua, karena minggu depan kita materinya nikah beda agama. Insya Allah akan dibahas oleh Ustadz Iya. Idrus Abidin di hari Minggu. Nah, hari Sabtu kita bicara tentang nikah siri, hari Minggu kita bicara tentang nikah beda agama. Mungkin kita akan bahas di minggu depan Pak Heru insya Allah, agar bersabar. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Budian Nurhandiawati, bagaimana hukumnya nikah di bawah tangan tanpa ada saksi dari kedua belah pihak? Apa sah nikahnya? Dan setelah orang tua kedua belah pihak setuju, apa harus dinikahkan lagi? Nikah di bawah tangan itu maksudnya gimana nih? Jadi nggak ada saksi dari kedua belah pihak, Ustaz. Nikah siri. Sama kayak tadi Ya, nikah siri itu. kawin Sama lari dengan nikah juga. siri. Nikah Ya, mungkin nanti akan dibahas lebih detail juga kemudian di pertemuan nikah siri itu tidak ada saksi dari kedua belah pihak, mungkin walinya pun nanti wali tanpa wali dari pemerintah dan lain-lain, itu nanti kita lihat syarat rukun dan lain-lain itu insya Allah juga akan dibahas lebih detail di minggu depan di pertemuan dengan Ustadz Munir insya Allah. Kemudian Pak Mukhlis juga tentang nikah siri. Nikah siri yang terjadi dengan wali adalah walinya adalah ustadznya. Apakah itu sah? Ini juga nanti akan dibahas di minggu depan Pak Mukhlis. Wali nasabnya nggak tahu. Oke. Mungkin pertanyaan Pak Zaitun ini, Ustaz. Pernikahan tanpa wali dan saksi itu bisa dikategorikan syubhat akad atau tidak, Ustaz? Dan mengapa anak hasil pernikahan tanpa wali dan saksi diikutkan nasabnya ke pihak laki-laki dan bukan ke pihak ibunya? Mungkin kemarin kan kita sempat dengar tentang anak zina itu satu yang dinasabkan kepada ibunya. Nah, tapi kalau memang tanpa wali dan saksi ini dikategorikan syubhat akad, tapi mengapa kalau memang anaknya tetap dinasabkan kepada ibunya? Gimana, Ustaz? Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaannya cukup dalam, ya. Cukup dalam itu dalam arti tidak boleh sembarangan gitu ya, sembarangan memberikan makna gitu ya. Jadi tadi yang saya sampaikan bahwasanya pernikahan tanpa wali itu tidak dimasukkan di dalam syubhat dalam arti akadnya syubhat, enggak. Sudah jelas tidak sah gitu ya. Kalau menurut hukum tadi yang sudah saya simpulkan, kita tarjih itu tidak sah, artinya harus diulang gitu ya. Nah, bagaimana dengan anak dari hasil pernikahan tadi itu ya. Nah, tadi yang bertanya menjelaskan bahwasanya itu dinasabkan kepada ibunya. Nah, karena hadis yang ada menjelaskan tentang hal itu, ya, hadis yang menjelaskan tentang hal itu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih beliau dari Abu Hurairah, gitu ya, yang menyebutkan bahwasanya al-waladul lil firosi walil ahiril hajaru, ya, anak itu dinisbatkan kepada firos, ya. Firos itu makna secara lugawi itu adalah ranjang, ya. Dan bagi al-ahir, ya, orang yang melakukan pelacuran atau orang yang melacur itu adalah al-hajar, dia dapat hukuman rajam, ya. Nah, maknanya apa ini? Tadi itu sudah dijelaskan disampaikan oleh penanya bahwasanya anak itu dinisbatkan kepada ibunya. Nah, makna seperti ini betul atau tidak gitu ya. Nah, mari kita coba telusuri makna hadis ini. Ada yang mengatakan bahwasanya makna al-waladu lil firos, anak itu dinisbatkan atau milik kepada ranjang atau orang yang ada di ranjang yang melakukan hubungan tadi itu, bahwasanya al-waladul ladzi ya'ti minaz zawaji syar'i awil wad'i bihaq
walakin kama fitasari innama yunsabu ila sohibil firos. Ya. Ya, jadi nikah itu anak yang dihasilkan dari sebuah hubungan, ya, termasuk hubungan yang syar'i, ya, atau hubungan yang tidak syar'i yang ada syubhat, gitu ya, itu dinisbatkan kepada sohibul firos. Sohibul firos itu orang yang diranjang, itu yang meniduri, gampangnya begitu ya. Yang niduri siapa, gitu kan? Itu al-walid kan ayahnya, gitu. Nah, maka dinisbatkan kepada dia orang yang menghubungi, maksudnya yang mengumpuli perempuan itu makna, salah satu makna dari hadis tadi itu, ya. Fayul haku bihi, maka dinisbatkan kepada bapaknya, ada orang dinisbatkan kepada ibunya, wakila, dan juga ada makna yang dikatakan sebagian ulama, ya. Wakila fil hadithi walil akhiril hajaru, ya, ai annahu la haqqalahu fil waladi, ya, bahwasanya orang yang melakukan pelacuran itu tidak punya hak di dalam mengangkatnya sebagai anak, ya, maksudnya di sini akhir itu si perempuan yang pelacur. Wa qasdu bil hajar ai al khaiba wa turab, ya. Wa qala akhuruna lahul hajru ay anahu yurjam bil hijarah. Bahwasanya orang yang melacur tadi itu mendapatkan rajam. Wa hadzal ra'yu dhaifun li annahu laisa kullu man zana yurjamu bil hijarah. Ya, ini pendapatnya dhaif, karena tidak semua orang yang berzina itu dirajam dengan batu. Kaunaka zanin ghairu muhsan, yang tidak muhsan itu hukumannya dijalat, dicambuk, ya. Nah, waqad kana min adati ahli jahiliyah ayun sabal waladu ila zan. Ya. Nah, menurut kebiasaan orang jahiliyah, ya, itu bahwasanya anak itu dinisbatkan kepada laki-laki yang menzinai perempuan. Bainama akadil hati itu ala subutin nasab, ya, bahwasanya di dalam hadis tadi itu dijelaskan nasab itu dinisbatkan kepada sohibul firos, yaitu suami atau tuan, gitu ya. Dan maknanya kemudian seperti apa di sini, ya. Waqat kanat, ya, munasabatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam al-waladu lil firos, ikhtilafus sahabi, ini bagaimana, ya, perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam anak itu untuk pemilik ranjang, ya, ada perbedaan di antara Sa'id, ya, hadis ini muncul karena ada perbedaan di antara sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, dan Abd bin Zam'ah radhiyallahu anhu fi subuti nasabi ahadil auladi, ya, ya, bagaimana menetapkan nasab salah satu anak, ya. Fakana Sa'id yaro anna hadzal walad li akhihi Utbah, ya. Ini ada perbedaan, gitu ya, tentang siapa nasab dari salah satu anaknya, gitu ya. Maka ada yang menisbatkan kepada saudaranya, sementara ada yang menisbatkan anak itu kepada ayahnya, ya, min amatihi, dari sayyid, dari budaknya, ya. Faqat wulida ala firasyi walidihi falamma ra'an nabiyyu, ya, ketika ada masalah seperti itu, maka karena ada syubhat, gitu ya, maka Rasulullah mengatakan bahwasanya al waladu lil firas, ya, bahwasanya anak itu dinisbatkan kepada yang ada di atas ranjang itu. Maksudnya Rasulullah SAW ingin menegaskan bahwasanya yang meniduri itulah yang nasabnya dinisbatkan kepada dia, gitu ya. Ya, kira-kira begitulah. Ya. Berbeda Allah memang alam kalau bisawab. berbeda Ya. dengan anak zina, ya. Kalau memang anak zina itu memang dinasabkan kepada ibunya sebagai zajron lahu, karena perbuatan di luar nikah akad yang sah, ya. Baik.
sebagaimana kemarin sempat sudah kita diskusikan juga sebenarnya di ketika bicara mengenai anak di luar nikah itu. Nah, kalau ini kan memang ada syubhat nikah dan tetap itu tetap lil firasnya. Baik. Kemudian pertanyaan terakhir Ustaz, mungkin karena sudah jam 9:30. Saya sebenarnya ada kesimpulan saya dari dua pertanyaan di kolom chat. Nah, sebenarnya ketika seseorang menikah tanpa wali, dia punya wali yang sah saat itu ayahnya. Nah, tapi dia kemudian menikah dengan tanpa dia mendahului wali yang sah, wali yang lebih utamanya walinya, terus tapi dia lebih memilih orang lain untuk menjadi walinya. Nah, itu sebenarnya seperti apa, Ustaz? Apakah memang harus marotibul auliyanya itu harus dari bapaknya dulu, baru ke kakeknya, baru ke pamannya, atau gimana Ustaz sebenarnya? Boleh tidak kalau langsung dia, apalagi tadi pertanyaan Bapak itu, ditanya di kolom chat itu, walinya itu juga tidak dikenal gitu masalahnya kadang-kadang. Walinya tidak dikenal nih Pak Mulyadi tadi. Kemudian pertanyaan Pak Mulyadi juga, ketika mau mengisbatkan nikahnya itu, dia nikah dengan wali orang yang tidak dikenal. Kadang-kadang itulah permasalahannya tuh. Gimana Ustaz? Ya nikahnya dengan ustadznya gitu, ustadznya yang menjadi wali gitu. Padahal dia masih punya bapak gitu, bapaknya kalau bahasa Betawinya itu dilongkapin ya, dilangkahin tuh tanpa izin. Mungkin itu pertanyaan terakhir Ustaz. Silakan Ustaz. Ya. Apa tadi pertanyaannya, Pak? Yang masalah marotibul aulia itu Ustaz. Jadi kalau wali sahnya masih ada gitu, tapi si anak perempuan ini melangkahi wali sahnya, jadi, itu bagaimana Ustaz pernikahannya gitu. Kayak misalnya kebetulan nih ada pertanyaan dari Pak Mulyadi juga. Jadi ada orang menikah siri selama 20 tahun. Ketika dia mau mengajukan isbat nikah ditolak soal pengadilan agama. Karena wali yang menikahkannya adalah orang yang tidak dikenal dan tak ada hubungan kekeluargaan. Jadi pengadilan agama tidak mau mengisbatkan nikah tersebut. Gitu loh. Sementara waktu itu ayahnya masih ada dan berada jauh gitu. Ini banyak sih kasus seperti ini ketika nikah siri dia nikah dianggap sebagai ini ustadz saya nikah dengan ustadz saya. Padahal nih ustadz juga bukan keluarganya, bukan apa gitu. Dan juga ustadz sebenarnya kan nggak ada otoritas untuk menjadi wali hakim. Karena wali hakim itu kan harus ditunjuk negara, setahu saya kan. Gimana Ustadz? Ya, jadi wali itu ada beberapa kelompok, ada dua kelompok, ada wali nasab dan wali hakim. Nah, wali nasab itu terdiri dari 4 kelompok dalam urutan kedudukan dan kelompok yang satu didahulukan, dan kelompok lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai. Ya. Yang pertama kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yaitu ayah, kakek, ya, dan seterusnya. Kemudian yang kedua kelompok kerabat laki-laki kerabat saudara laki-laki kandung, ya, atau saudara laki-laki seayah, ya, dan keturunan laki-laki mereka. Kemudian urutan selanjutnya kelompok kerabat yaitu paman, yaitu saudara laki-laki kandung ayah atau saudara seayah, gitu ya. Kemudian yang keempat kelompok saudara laki-laki kandung kakek, ya, saudara laki-laki kandung seayah, gitu ya, dan seterusnya, ya. Nah, apabila dalam satu kelompok nikah tersebut terdapat orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah orang yang lebih dekat derajat kerabatnya dengan perempuan, ya. Jadi aturan-aturan itu semuanya ada di dalam undang-undang pernikahan kita, yaitu perlu diperhatikan, gitu ya. Ya, jadi kalau di KUA atau pengadilan agama, ya, mereka merujuk kepada hal seperti itu, gitu ya. Makanya mungkin hakim keberatan untuk mengisbatkan itu Ustadz ya. Karena walinya pun nggak tahu nih dari jalur mana ini gitu. Makanya harus benar-benar perhatikan ketika kita menunjuk wali itu benar-benar ada nggak yang dari 4 jalur ini harus diprioritaskan Ustadz ya. Baru nanti, dan juga nggak bisa orang lain menjadi wali Ustadz ya. Sekalipun dia ustadznya misalnya kan tetap harus ada penunjukan dari KUA sebagai wali hakimnya itu Ustadz.
Ya. Baik. Mungkin seperti itu Pak Mulyadi, insya Allah. Alhamdulillah sudah jam 9.38, sudah lebih 8 menit pertemuan kita pada pagi hari ini. Mungkin Ustadz Ahmad Tirmizi ada yang ingin disampaikan sebagai kalimat penutup. 1 menit Ustadz, silakan. Oke, baik. Ya, terima kasih. Yang tadi sudah saya simpulkan sebenarnya ya, kita dalam persoalan menikah tanpa wali ini kita mengikuti pendapat jumhur yang menyatakan tidak sah kalau terjadi pernikahan pernikahan tanpa wali dan tanpa saksi, sudah sepakat tidak ada satupun ulama yang membolehkan. Sementara pernikahan tanpa wali saja itu kita mengikuti pendapat jumhur yang menyatakan itu tidak sah, ya. Dan kalau terjadi pernikahan itu dan terjadi hubungan yang menyebabkan lahirnya anak, gitu ya, maka itu masuk di dalam tadi itu kita baca bahwasanya dia tetap harus diulang akadnya, gitu ya. Nah, apakah itu dianggap perzinaan, gitu ya? Memang kalau dari hadis-hadis tadi itu, dari hadis yang kita baca sebagiannya memang hasil dari pernikahan tanpa wali itu memang dianggap zina, ya. Tapi sekali lagi kalau dia menikah, gitu kan, itu kan hukumnya nanti kalau di kita itu ya menikah dengan orang yang zina itu juga masih diperbolehkan, gitu ya. Nah, nasabnya ya di kita ya dicatat dengan ayahnya, meskipun di dalam hadis tadi itu yang sempat kita bahas, itu kalau hasil perzinahan itu tidak bisa dinisbatkan kepada ayahnya, tapi dinisbatkan kepada ibunya. Tapi sekali lagi kalau kita baca ulang terkait dengan penisbatan anak kepada ibu atau kepada ayah dalam hal perzinahan, ya itu ada banyak ragam pendapat dan hukum di kita itu lebih fleksibel terkait dengan hal itu. Wallahu alam bisawab, gitu ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Baik, nasyukur Ustaz Ahmad Tirmizi atas materi yang menarik pada pagi hari ini. Terima kasih atas partisipasi para peserta kajian fikih keluarga pada pagi hari ini. Insya Allah minggu depan kita akan melanjutkan kajian fikih keluarga yang pertemuan kelima dan keenam dengan materi yang sangat menarik juga. Mungkin ini akan banyak pertanyaan juga tentang di pertemuan kelima nanti ada nikah siri, insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Munir Hasan LCMHI, dan kemudian pertemuan keenamnya akan ada nikah beda agama. Nah, ini akan disampaikan oleh Ustaz Idrus Abidin LCMA. Insya Allah sampai berjumpa kembali di pertemuan pertemuan kelima dan keenam di minggu depan, insya Allah. Akhirul kalam, mari kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Makasih Ustaz Tirmizi. Terima kasih semuanya Pak. Syukran. Makasih semuanya Bu Dian, Bu Yulisa, Bu Yuli, Mbak Wahyu, Mbak Rizka. Saya izin menyelesaikan.